Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Putra putriku, siswa siswi kelas 9 MTSN Miftahul Falah. Semuanya yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa untuk melakukan aktivitas dan utamanya adalah mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Oke. Langsung saja kita kepada materi selanjutnya, yaitu tentang pengurusan jenazah atau tajhizul jenazah, tajhizul mayit. Nah, dalam pengurusan jenazah ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasannya terkadang kita dalam bermasyarakat itu sering melihat orang dalam kondisi sakaratul maut atau di lingkungan keluarga melihat mbah kita atau mungkin bapak ibu kita yang meninggal. Kita sering dihadapkan oleh pemandangan semacam itu. Nah, tentunya apa yang di dalam benak hati kita, apa yang harus kita lakukan, yang harus kami lakukan ketika melihat pemandangan semacam ini, yaitu orang dalam posisi sakaratul maut. Biasanya kalau di masyarakat, posisi di masyarakat itu biasanya tetangga atau bule bude ini sedang membaca surat Yasin. Kita selaku putri atau keponakan atau apa ya ikut baca surat Yasin, membaca surat Yasin. Lah ketika pas posisi ini di rumah sakit gimana? Tidak ada tetangga. Nah, apa yang harus kita lakukan sementara kita sedang menunggu itu yang sedang sakaratul maut? Itu adalah membaca surat Yasin seperti yang menjadi tuntunan agama kita. Dibacakan surat Yasin agar dimudahkan dalam pengeluaran atau pecate nyawa. Nah, setelah meninggal, apa yang kita lakukan? Nah, ini ada hal-hal yang dilakukan orang yang sedang menyaksikan peristiwa meninggalnya seseorang. Ya. Ini yang dilakukan apa? Yang pertama adalah dengan cara memejamkan matanya, ya sampai betul-betul tertutup rapat. Dimeremke. Nah, ini sesuai dengan tuntunan hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadartum mautakum fa'azmidul basara. Fa innal basara iku yatba'ur ruh wa qulu khairan. Fa innal malaikata tu'aminu ala ma yaqulu ahli bait. Apabila kamu menghadapi orang mati, sedang diperlihatkan, sedang melihat orang yang baru saja meninggal, fa'almidu al-basar, maka hendaklah kamu pejamkan matanya, dimeremke, ya. Fa'innal basara yatba'u ar-ruh, karena sesungguhnya mata itu mengikuti roh. Artinya apa? Ketika ini benar-benar terpejam, maka rohnya ini ya keluar maksimal. Jadi nek ora terpejam kok melirik, nah iki yo medeni wong, berarti itu seolah-olah dia masih dalam keadaan hidup, ya. Ono mati kok matane melirik. Nah, itu kan sing urip kan wedi, ya. Nah, kan seolah-olah hawane iki jauh urip kan. Makanya ketika itu dimeremke, ya, dengan rapat, maka itu roh keluarnya pun bisa 100%. Wa qulu khairan, dan hendaklah kamu mengucapkan yang baik, ya.
yang baik sing apik-apik, wacana surat Yasin, wacana tahlil. Fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahli bait, karena sesungguhnya malaikat itu selalu mengamini menurut apa yang telah diucapkan oleh keluarganya. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa ketika ada orang yang mau meninggal atau bahkan barusan saja meninggal, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang apik, karena sesungguhnya malaikat itu selalu mengamini apa yang telah diucapkan oleh keluarga. Itu ucapnya sing apik, itu enggak sing apik, malaikat melu ngamini. Itu yang menjadi dasar nanti. Jadi yang pertama adalah dipejamkan matanya sampai tertutup rapat. Yang kedua, mulutnya dikatupkan ya dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Biasanya ditaleni ya, kados kain ngeten iki, taleni. Iki maksudnya ben ora mangap. Dagune itu ben sakup anu ya. Biasanya tali biasanya menggunakan selendang atau menggunakan apa itu namanya enggak selendang, apa itu kerudung ya, yang tipis ya. Terus yang ketiga, melenturkan sendi-sendi dalam tubuhnya dengan perlahan. Yang semula bengkok pelan-pelan dilus dengan menggunakan minyak ya, biar menjadi lurus ya, biar menjadi lurus yang mungkin posisinya dengkule iku ketika hidup itu masih itu bengkok. Nah, itu nanti ketika dalam posisi meninggal itu bisa dilenturkan ya, sehingga menjadi nanti posisinya menjadi lurus ya. Tangannya disedekapkan di atas dada ya, dan kakinya juga diluruskan ya. Terus tinggikan, yang kelima, tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan kiblat. Nah, ini biasanya kan kalau di desa itu sudah memenuhi, yaitu biasanya ditaruh di atas bali ya, ranjang ya, di atas ranjang ya. Posisikan di hadap kiblat ya. Menutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan upaya untuk tidak terbuka auratnya. Tutupi. Nah, biasanya dison itu ditutupi pakai tapeh ya, tapeh dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, semuanya tertutup. Keluarga jenazah, ya ini ada kaitan dengan keluarga, hendaklah dengan segera membayar hutang-hutang jika ia memiliki hutang. Ya, kalau selagi pihak keluarga ini mengetahui seluk-beluk dari si mayit ya, bapaknya atau apa itu punya hutang, diketahui segera untuk dilunasi terlebih dahulu, segera dilunasi. Sebab dulu itu Kanjeng Nabi pernah satu cerita tidak mau mensolati orang yang di situ dia masih mempunyai tanggungan hutang. Kalau tapi ketika hutangnya ini sudah ada yang menanggung, maka Kanjeng Nabi kerso. Artinya itu apa? Itu hakul adami, itu memang sangat-sangat diperhatikan oleh Kanjeng Rasul, oleh Kanjeng Nabi ini. Jangan sampai orang tak berhutang lupa nyaur. Terus yang ke-8, ini yang ke-7, keluarga jenazah adalah dengan menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat. Nah, ini sudah biasanya ini disiarkan dalam masjid-masjid ya. Meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ya. Terus yang ke-9, jangan terlalu atau menjerit atau meratapi si jenazah. Meskipun itu yang meninggal itu adalah orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat disayangi, ya, mungkin ayahnya atau ibunya, tapi umpama bersedih ya jangan sampai keterlaluan. Ya boleh menangis yang wajar, jangan sampai meratapi, menjerit-jerit, bahkan sampai merobek-robek pakaiannya, dikrauti diri. Nah, ini tidak Islami itu ya. Terus yang ke-10, menyegerakan pengurusan jenazah dari mandikan, mengkafani dan menyolati dan menguburkan jenazah. Nah, segera dilaksanakan ya jika memang itu memungkinkan. Nah, artinya apa? Ketika mungkin meninggalnya ini jam 2 malam, ya tentu dalam pemandian, pengkafanan ini ya wis nunggu wis rino ya, kan semacam itu ya boleh. Tapi ketika ini meninggalnya ini mungkin pagi atau sampai lagi mandi ini rasanya awan utawa sore, nah ini kan berarti
tidak melakukan sunnah. Sunatan itu adalah disegerakan, dicepet-cepet dalam pengurusan jenazah yang meliputi 5M, 4M, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. 4M. Tuh. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini pengurusan jenazah. Jadi di situ ada tata cara nanti yang akan kita bahas. Ada tata cara memandikan, tata cara mengkafani, tata cara mensolati, dan tata cara menguburkan. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ini yang tata cara untuk memandikan jenazah. Jadi ini ruang hidup ini ada 4M. Jadi pengurusan jenazah, kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Ini ada 4M, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, tentunya dalam penyegerakan pengurusan jenazah ini kita pada poin pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Nah, menyegerakan pengurusan jenazah yaitu dari memandikan, mengkafani, dan menyolati serta menguburkan. Ini berdasarkan pada hadis Nabi. Ya, wa akmaluhu ayyu sala. Ayyu sila sau'ataihi. Wa sala yaksu. Ayyusula sau'ataihi. Wa ayyuzila al-qadaru min anfihi wa aywaddi'ahu wa aywaddu'a wa aywaddi'ahu wa ayyudlika badanahu bisidri wa ayyusubba alma alaihi salasa. Ini sempurnane, yaitu sempurnanya memandikan mayit adalah membasuh kedua kelamin, ya, dalam depan maupun belakang. Sau'atai itu loro-loro, maksudnya jalan depan maupun belakang dibersihkan. Wa ayyuzila al-qadara, dan menghilangkan kotoran dari hidungnya. Nah, upile dibuai, terus diwudukan dan dikosoi badane. Wa ayyudlika badan. Ya, yen tono soi sapa wong badana ing badane mayit. Le ngosoi, ya, mau digosok badannya bisidri dengan godong dengan daun bidara. Wa yusobba alma alaihi salasan, dan mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Ya, itu cara sempurna. Tapi biasanya di pedesaan itu karena posisi atau kondisi keairan, kondisi air ini mungkin banyak, dan mungkin karena mayit itu terkadang itu sakit, ya, sehingga untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam perutnya dengan cara menekan sepelan-pelan, nah itu biasanya agar untuk bisa menjadi bersih. Nah itu ya, jadi nek cara sempurnane wis digedhur ping 3 wis sempurna, sudah sempurna, asalkan itu memang sudah bersih, ya, maksudnya untuk kotorannya juga sudah bersih. Sebab terkadang jenazah itu ketika dia itu sakit, untuk membersihkan kotoran itu biasanya agak lama. Nah, setelah dimandikan kemudian diwudoni, ya, itu sudah penting, ya, sunatan. Nah, syarat mayat yang dimandikan, ya, ini mayat dimandikan itu tentu ada syarat, tidak semua mayat itu boleh dimandikan. Yang pertama adalah jenazah mayit itu wong Islam atau muslim atau muslimah, ya. Nek ora wong non muslim ya ora usah, tidak ada kewajiban untuk memandikan. Terus anggota badannya masih utuh atau sebagian ijek ketok. Jadi tok umpama di situ ada orang mati korban kebakaran, itu berarti ketika ini terkena air kok menjadi bercerai-berai, tambah merupuk, ya, maka pemandinya bisa digantikan dengan tayamum, ya, ditayamumi. Yang ketiga, keadaan jasad masih utuh dan dalam dan belum rusak. Nah, ini karena baru, nah ini belum rusak, ya memang harus dimandikan. Nek wis suwe lagi konangan, wis rada ngerontoki, nah ini ya tidak usah dimandikan. Jadi ditayamumi. Dan jenazah yang terakhir, jenazah itu bukan
orang yang mati syahid, atau artinya mati syahid itu mati dalam medan peperangan membela agama Islam, ya, antara kafir dengan musyrik, antara orang kafir dengan orang Islam. Jadi wong macing mati syahid. Nah, dalam kitab-kitab lain itu disebutkan yang tidak dimandikan juga ini adalah orang yang bayi keluron, ya, bayi yang keluar belum pada saatnya, waktunya, sehingga belum berbentuk. Nah, ini juga tidak wajib untuk dimandikan, ya, tidak wajib untuk dimandikan, ya. Selanjutnya, ya, ini syarat orang yang memandikan. Ini syarat orang yang memandikan. Nah, ini ada muslim, ya, berakal sehat, ya, berniat untuk memandikan dan amanah, bisa mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Ini berarti itu syarat orang yang memandikan, ya. Dia ada niat untuk memandikan jenazah dan bisa dipercaya. Itu penting. Sebab apa? Karena mayit itu terkadang dalam posisi meninggal itu kadang tampak hal-hal yang di situ mungkin menjadi aib. Nah, ketika yang memandikan ini tidak amanah, nah, kasihan si mayit, nanti akan diceritakan aib si jenazah, diceritakan. Ya. Adapun orang-orang yang tidak memandikan jenazah, ini adalah bisa suami atau istri jenazah atau mahram, ya, mahramnya si mayit, ya, entah itu adiknya atau apa, itu boleh, ya. Nah, ini kalau suami istri ini berdasarkan hadis Nabi dari beliau yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin min janazatin minal baqi. Suatu ketika Aisyah ini ngendikan, suatu ketika Kanjeng Nabi pulang ke rumahku, ya, setelah dia mengiringi jenazah di baqi. Ya. Aku merasa pusing, fawajadani wa ana ajidu sudahan. Lalu Nabi menemukanku, saya saat itu sedang pusing. Waan akulah, dan saya berkata, aduh, pusing sekali sirahku. Nah, Kanjeng Nabi, bal ana ya Aisyah, saya juga pusing Aisyah. Warosah, kepalaku juga pusing. Kola, dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus matur, ngendikan ngeten teng Aisyah, wa madarruki laumati qabli. Aisyah, tidak akan membahayakanmu, ya, jika engkau mati sebelum aku. Lau muti qabli. Nek awakmu mati dhisik Aisyah, wis ora usah kuwatir. Mati dhisik sedurunge aku. Fanggus saltuki wa kafantuki wa shallaitu alaiki wa daftuki. Maka saya akan memandikanmu Aisyah, akan mengkafanimu Aisyah, dan akan menyolatimu Aisyah, serta akan menguburkanmu. Qultu, saya jawab, laka ani bika wallahi, ya, aku berkata, tapi aku merasa seakan-akan aku yang akan melakukannya kepadamu. Ini Aisyah, ya, jadi wis krasa, oh ndak mungkin Kanjeng Nabi, malah sing yang akan melakukan kados ngoten kok malah saya. Demi Allah, jika engkau melakukannya, sungguh engkau telah pulang ke rumahku dan engkau telah menggilir istri-istrimu. Ia berkata, kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Ia mulai merasa demam yang beliau wafat ketika menderita sakit tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi konsul, la roja'ta ila baiti, fatabas sama Rasulullah SAW, thumma bida fi wajhihi al-lima. Tapi kemudian Kanjeng Nabi kalau sakit sing akhirnya menjadikan tinggale Kanjeng Nabi. Ya, artinya ketika suami istri itu ada yang meninggal, maka masing-masing baik suami atau istri itu boleh memandikan antara satu dengan yang lainnya atau mahram, ya. Nah, Pak, jika ditemukan bagaimana? Jika diserahkan kepada orang lain, maka harus orang yang amanah, bisa dipercaya, ya, seperti yang saya sampaikan. Nek ono apa-apa sing kaitane dengan aibnya si mayit, ketika orang yang memandikan itu tidak amanah, maka sangat disayangkan, ya, sakit mayit. Nah, jika jenazahnya ini perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup pada saat itu dan itu bukan suaminya, maka
Atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, cukup dengan ditayamumi dengan memakai sarung tangan. Sebab nek orang pakai sarung tangan itu berarti tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ada akhirnya dari ini ya ndung batal. Tidak boleh. Nah, jika yang meninggal agak kecil, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena ia boleh disentuh atau dan dipandang. Nek sing meninggal itu bocah cilik, ya, maka yang memandikan boleh laki-laki, boleh perempuan karena anak kecil itu boleh disentuh dan boleh dipandang. Sebab ijazah cilik itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua tetap dari lindungan Allah Ta'ala, sehat dan semangat. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, bismillah. Nanti, nanti ibu. Mbah, terserah kakak. Gue cek ya. Wah, mana ri? Cek apa? Ya monggo.